Assalamualaikum teman-teman, kita kembali lagi di materi Segresor dan kita sudah masuk ke bab 2 yaitu bab jaringan komputer, di mana pada materi kedua yang akan kita bahas adalah fundamental komunikasi jaringan. Kenapa kita membahas fundamental terlebih dahulu? Karena pasti fundamental itu dasar dan sebelum melangkah lebih lanjut serta praktek-praktek yang akan kita bawakan selanjutnya, kita baiknya mengenal terlebih dahulu apa saja yang ada di jaringan. Kita masuk pertama ke sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940, di Amerika Serikat melalui proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell and Group, Profesor Howard Aiken dari Harvard menemukan komputer. Jadi awal penemuan komputer itu di tahun 1940 ini, di mana komputer sudah dapat melakukan proses secara bersamaan, di mana proses itu terdiri dari batch-batch dan itulah yang dinamakan dengan batch processing. Kemudian di tahun 1950 ada pengembangan dari komputer yang tadinya batch itu terdiri dari satu komputer dan beberapa batch. Sekarang di 1950 beberapa komputer itu sudah digabungkan untuk melakukan suatu program secara bersamaan. Metode yang digunakan adalah TSS atau Time Sharing System, di mana komputer-komputer atau yang biasa disebut terminal digabungkan menjadi satu untuk melakukan proses secara bersamaan. Kemudian di tahun 1973 yang dampaknya sangat terasa hingga saat ini adalah penemuan internet. Jadi kalau TSS tadi masih menggunakan jaringan yang sedikit jumlahnya atau hanya satu uluran kabel, di 1973 ini internet sudah ada dan dia dapat diakses dari tempat yang berjauhan. Dan hingga saat ini tentunya perkembangan itu masih terus berlanjut. Kita masuk ke pengertian jaringan komputer. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar berikut, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom. Komputer otonom itu maksudnya komputer sendiri-sendiri, jadi yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan berbagi data. Jadi ada 3 komponen yang perlu teman-teman ketahui yang membentuk suatu jaringan, yaitu yang pertama adalah komputer itu sendiri atau host atau any device, nanti juga akan dijelaskan. Kemudian adanya protokol komunikasi, kemudian adanya media. Media itu juga bermacam-macam jenisnya. Itu jadi ketika 3 komponen itu saling terhubung, mereka dapat melakukan pekerjaan atau transfer data secara bersamaan, itulah yang dinamakan jaringan komputer. Kemudian penerapan jaringan komputer yang kita rasakan saat ini banyak sekali. Jadi kita pun tak lepas rasanya dari yang namanya jaringan komputer. Seperti misalnya ketika kita membaca berita menggunakan gawai, berita itu sebenarnya bukan disimpan di gawai kita, melainkan di server yang letaknya jauh. Kita tidak tahu di mana. Tapi dengan adanya jaringan komputer, kita dapat mengakses hanya dari rumah. Kemudian ada Zoom meeting yang sering kita gunakan untuk virtual class ketika ada kelas online. Kemudian ada juga kita dapat menghubungi rekan ataupun saudara di tempat yang jauh dari kita menggunakan HP. Kemudian ada juga online gaming yang sekarang dapat dimanfaatkan atau dimainkan dengan multiple player. Itu semua kita terhubung dengan suatu sistem yang namanya jaringan komputer. Lantas tipe jaringan itu sendiri, itu secara garis besarnya ada 4. Yang pertama adalah small home networks. Itu biasanya jaringan yang memang instalasinya itu skala kecil dan biasa diinstalasi di rumah. Ini seperti misalnya ada komputer kemudian terhubung dengan printer atau komputer satu dengan komputer kedua, tapi masih di lingkup yang kecil. Kemudian ada yang next levelnya yaitu office and home office networks, di mana ini lingkupnya lebih besar, ada banyak perangkat yang sudah terhubung. Biasanya ada juga kantor itu ada kantor cabang, ada kantor utama, mereka tetap saling terhubung. Nah, dengan SOHU ini atau Small Office and Home Office Networks. Kemudian Medium to Large Network ini biasanya digunakan oleh perusahaan dan institusi pendidikan dan dapat memiliki banyak lokasi dengan ratusan atau bahkan ribuan host yang saling terhubung. Ini jumlahnya skalanya udah lebih besar lagi. Kemudian
Ini yang merupakan internet, yaitu Wide Area Network itu, lokasinya secara lokasi dia lebih luas tanpa batas, maksudnya semua orang yang ada di dunia bisa mengaksesnya atau tergabung dalam suatu jaringan Wide Area Network atau internet ini. Jadi memang inilah yang level paling tinggi atau rangkumannya paling luas. Selanjutnya kita membahas mengenai transmisi data. Tadi kan sudah ada host, komputer, kemudian ada protokol, kemudian ada yang namanya media. Kemudian dari ketiga itu yang elemen kuncinya itu apa? Yaitu adalah data itu sendiri. Semua elemen itu bergabung untuk mentransmisikan data-data. Nah, di data ini ternyata komputer dan jaringan hanya dapat bekerja menggunakan digit biner. Digit biner itu terdiri dari 0, 1 saja. Jadi ketika manusia berkata-kata seperti saya, seperti ini, misal bilang mangga, bilang jeruk, itu mangga jeruk itu akan diproses komputer, bukan serta-merta komputer mengirimkan dalam bentuk tulisan mangga atau jeruk, tetapi dalam bentuk biner. Di mana isinya sebagai contoh, huruf A itu diterjemahkan ke biner oleh komputer menjadi 01, 00, 00, 01, kemudian 09 seperti ini, kemudian untuk hashtag 001, 000, 11. Baru kemudian ketika ditransmisikan sampai di tujuannya akan dirubah kembali sesuai dengan konversi yang sistem komputer itu lakukan atau miliki. Kemudian setelah data dari pengguna tadi dikonversi menjadi biner, lantas biner itu perlu ditransmisikan ke tujuan. Memang kia transmisi ternyata juga tidak hanya satu, melainkan minimal ada 3 kategori utamanya, yaitu dalam bentuk sinyal listrik, kemudian sinyal optik, dan yang ketiga adalah sinyal nirkabel. Sinyal listrik, transmisi dilakukan dengan merepresentasikan data sebagai pulsa listrik. Biasanya dapat ditemui pada medianya kabel tembaga. Kemudian untuk sinyal optik, itu transmisinya berupa pulsa cahaya. Dan seperti itu teman-teman ketahui, ada sendiri kabel yang namanya itu FO. Kalau teman-teman lewat di sepanjang jalan itu ada galian FO, itu adalah fiber optik yang dimana digunakan untuk mentransmisikan pulsa cahaya. Kemudian yang ketiga adalah sinyal nirkabel, di mana transmisi dilakukan dengan memanfaatkan gelombang inframerah, mikro atau radio yang bergerak di udara. Biasanya dia menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi kita lanjut ke istilah umum yang digunakan di jaringan. Ada yang namanya bandwidth, ada juga yang namanya throughput. Jadi kita masuk ke bandwidth terlebih dahulu. Jadi bandwidth merupakan ukuran jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat lain dalam periode waktu tertentu. Secara lebih gampangnya adalah kapasitas media dalam mentransmisikan data. Biasanya bandwidth itu ukurannya ada satuannya, yaitu berupa bits per second, kemudian kilobits per second, kemudian megabits, gigabits, terabits. Konversinya atau ekuivalensinya dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian bedanya dengan throughput itu apa? Throughput adalah ukuran transfer bit melalui media jaringan dalam periode waktu tertentu. Namun karena berbagai faktor, throughput biasanya tidak sesuai dengan bandwidth yang ditentukan. Jadi kita akan menggunakan ilustrasi. Jadi teman-teman dapat ilustrasikan bahwa bandwidth itu adalah sebuah peralang. Peralang yang ukurannya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu merupakan bandwidth. Jadi bandwidth bisa besar, bisa sedang, bisa kecil tergantung ukuran yang seperti yang kilobits, megabitnya. Kemudian throughput itu apa adalah? Throughput adalah aliran air yang melewati peralon tersebut. Jadi aliran air itu kan bisa full memenuhi peralon, bisa setengah peralon, atau bisa seperempat peralon. Itulah yang namanya throughput. Jadi bandwidth itu adalah wadah seberapa banyak dia bisa menampung data yang lewat, dan throughput adalah bentuk real atau ukuran real data yang lewat. Lanjut, kita sekarang ke klien dan server. Dalam istilah di jaringan atau networks, teman-teman bakal sering menjumpai yang namanya klien dan server. Klien itu adalah pengguna, kesimpulannya seperti itu. Kemudian server itu pelayan. Jadi server itu yang melayani.
Apa saja yang dilayani oleh server? Banyak. Seperti ada mail server, berarti dia melayani mail atau pertukaran pesan. Kemudian ada database server, berarti dia melayani penyimpanan ataupun pengelolaan data di database. Dan biasanya klien ini mengakses server untuk memanfaatkan layanan tertentu. Bisa melewati internet atau bisa menggunakan jaringan-jaringan lokal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga yang namanya jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini adalah jaringan di mana masing-masing komputer itu dapat berperan sebagai klien dan server. Jadi semisal di sini ada 2 komputer. Komputer ini terkadang bisa sebagai klien dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh komputer A. Kemudian komputer A ini tuh juga bisa menjadi server, juga bisa menjadi klien, memanfaatkan layanan yang ada di komputer B. Itulah yang namanya peer-to-peer. Kita lanjut infrastruktur jaringan. Ini ada 3 kategori utama. Yang pertama adalah end device. End device adalah perangkat yang sering dipegang oleh pengguna. Ada desktop komputer, ada laptop, ada printer. Dia yang pokoknya colokannya itu paling ujung di jaringan, yang memang digunakan oleh pengguna secara langsung. Kemudian intermediary device, dia adalah perangkat perantara, yaitu ada router, ada switch, ada firewall. Itu nanti juga akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada network media yang paling penting, karena tanpa network media kita sudah punya perangkat, sama saja data tidak bisa ditransmisikan. Itu ada wireless media, ada LAN, ada WAN, dan sebagainya. Oke teman-teman, dapat rehat sejenak. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai macam topologi jaringan. Topologi jaringan itu adalah bagaimana suatu end device, bagaimana suatu network, bagaimana suatu intermediary device, bagaimana suatu media transmisi disusun membentuk sebuah jaringan. Jadi ada beberapa macam topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah ciri-cirinya dia hanya menggunakan satu kabel lupus dan masing-masing end device-nya terhubung langsung ke kabel. Dan di sini kekurangannya adalah jika kabel utama rusak, kabel di sini rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi karena memang saling terhubung. Kemudian ada yang namanya topologi star. Kenapa topologi star? Karena secara ilustrasi atau secara gambarannya sendiri, ia bentuknya seperti bintang. Dan di tengah-tengahnya ini adalah ada hub yang menghubungkan masing-masing end device. Jadi kelebihannya memang jika satu kabel rusak, hanya perangkat yang terhubung dengan kabel ini saja yang rusak, dan perangkat-perangkat lainnya yang di sini itu masih dapat difungsikan. Kemudian kekurangannya jika perangkat pusat, jadi kayak hubnya ini rusak, maka ya itu semuanya juga tidak dapat berfungsi. Kemudian ada topologi ring. Dinamakan topologi ring karena bentuknya seperti lingkaran atau cincin ini. Semuanya juga saling terhubung dan dua sisinya itu resistor. Kalau di komputer kan ada port ya. Karena dua portnya itu saling ke komputer ataupun layanan yang berbeda. Jadi di sini kelebihannya adalah data mengalir dengan teratur sehingga potensi tabrakan data rendah. Kemudian setiap perangkat memiliki akses yang sama ke jaringan. Kekurangannya, jika satu perangkat atau kabel rusak, seluruh jaringan dapat terganggu karena hampir sama dengan topologi bus yang ada di sini. Kemudian topologi bus ini, dia memang lebih kompleks. Dia adalah gabungan dari star dan juga bus. Jadi ketika ada kabel yang putus ataupun rusak, semua perangkatnya ini masih tetap dapat berfungsi, sehingga topologi NAS ini dapat dikatakan sebagai topologi yang cukup handal. Namun kekurangannya, melihat kompleksitas dari ilustrasi ini saja kita sudah dapat membayangkan bahwa biaya instalasinya pasti lebih memakan kosnya dapat tinggi. Ini ada lanjutan lagi, yaitu ada topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang dihubungkan dalam bentuk hierarki. Jadi hubnya pun ada hub utama dan juga hub sekunder.
Ini kelebihannya mudah dikembangkan dengan menambah perangkat baru. Kemudian kekurangannya jika kabel utama bermasalah maka seluruh jaringan bisa tetap terganggu. Kabel utama itu maksudnya kabel yang antara begini. Kemudian membutuhkan lebih banyak kabel, itu sudah pasti. Kemudian ada topologi hybrid, adalah gabungan dari dua lebih jenis topologi seperti strari atau mesh yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu digabungkan. Jadi kelebihannya adalah sangat fleksibel karena bisa menggabungkan keunggulan beberapa topologi, kemudian kekurangannya pasti di biaya dan instalasinya yang lebih rumit. Jadi teman-teman, kalau ditanya topologi mana yang lebih bagus, itu sebenarnya jawabannya juga fleksibel atau tergantung kebutuhan kita ketika mengimplementasikan perangkat. Tidak lucu seperti misalnya kita hanya mengimplementasikan jaringan yang berupa komputer dan printer saja, tapi kita menggunakan topologi par ataupun bahkan mesh ataupun tree, seperti itu. Jadi semuanya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman, untuk materi fundamental itu saja, silakan didalami lagi karena nantinya insya Allah untuk materi ini dapat berguna ke depannya. Setelah ini kita akan langsung praktik untuk instalasi paket pressure. Di beberapa materi Cegresor ke depan kita akan banyak berinteraksi dengan paket pressure, dan ini kita akan buatkan segmen secara terpisah. Jadi cukup untuk materi 2. Untuk yang materi pendalamannya berupa instalasi paket pressure. Sampai jumpa di video selanjutnya.